yang ini kan targetnya hanya satu, Peggy. Ya, sementara misteri kenapa kejadian ini dan kenapa berita acara semua saling bertentangan tidak terbongkar. Apa yang terjadi tidak terbongkar. Ya. Penyidik nanti sama jaksa hanya akan berpatokan kepada hukum acara pidana formil. Dia akan mengatakan 2 alat bukti cukup. Peggy bersalah. Dia akan mengatakan begitu. Akhirnya kasus ini akan menguap dengan sendirinya. Ada apa ini? Ini nggak bisa lagi hanya dengan pro justisia. Harus ada tim pencari fakta yang ditunjuk langsung oleh Bapak Presiden. Kalau enggak ini kasus hanya diputus nanti Peggy bersalah atau tidak, kasusnya menguap begitu saja. Tinggal Presiden perintahkan kepada polisi stop dulu sementara. Tunda dulu sementara, bentuk tim pencari fakta yang netral dari kalangan ahli pidana universitas. Sesudah tim pencari fakta ini bekerja, ditemukan sesuatu, baru dikasih ke tim penyidik untuk dilanjutkan penyidikan. Jadi sekali lagi jangan ada yang nanti salah pengertian, dikiranya kita minta dihentikan. Tim pencari fakta inilah yang bisa diharapkan membongkar kasus ini. Nanti temuan mereka dikasih ke penyidik untuk dilanjutkan ke persidangan. Itu. Dan itu boleh, itu tidak melanggar hukum. Makanya saya bilang tadi, kalau kasus ini berlanjut sampai pengadilan, hanya akan berakhir dengan satu dari 2 kemungkinan. Peggy bersalah atau Peggy tidak bersalah. Tapi tidak akan terungkap kejadian sebenarnya di balik semua ini BAP yang saling bertentangan. Kenapa bisa fiktif? Kenapa dulu disebutkan pelaku yang fiktif ini yang membuka ceramnya? Itu bahasa siapa? Pertanyaannya, pelaku fiktif inilah yang membuka celana daripada si korban. Kok sekarang fiktif? Jadi yang dulu membuka celananya si korban hantu. Itu ada di BAP, itu ada dalam surat dakwaan, itu ada dalam persidangan, itu ada dalam putusan. Dan itu sekarang dengan dinyatakan fiktif itu sudah dikubur. Maksudnya enggak? Dengan dinyatakan fiktif, maka itu semua sudah dikubur, tidak akan diperiksa lagi. Konsentrasinya hanya ke Peggy. Seolah-olah yang penting targetnya satu, Peggy, udah biar masyarakat puas. Artinya kalau Peggy pun dinyatakan bersalah, akhirnya kasus ini akhirnya menguap, tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi di balik kasus ini. Jadi banyak teman-teman dari media kemarin tuh saya mau luruskan sedikit. Jadi begini, kejadian waktu malam itu di tempat Saka, kebetulan juga ada Bu Titin. Bahwa Bu Titin, keinginan Pak Farhad kan bahwa pernyataannya dari si Saka kan yang memberatkan itu kan adalah Sudirman sehingga dari pernyataannya Sudirman itu sehingga mengakibatkan Saka menjadi terpidana. Lalu ada keinginan daripada tim, kemarin kita hasil diskusi janjian kan di tempat Saka bahwa kita berkeinginan melaporkan Sudirman. Cuman waktu itu Bu Titin udah keburu emosi, artinya Bu Titin bilang bahwa dia akan mundur kalau kita mau melaporkan Saka. Akhirnya bersih tegang lah antara Bu Titin dengan Pak Farhad. Kan kita dapat informasi dari pengacara dan dari teman-teman semua. Ada sikap yang saya nilai tidak etis dari tim lawyer kita adalah ketika kita melaporkan Sudirman, karena Sudirman ini membuat keterangan yang tidak benar dan mengikuti beberapa orang, diantaranya Liga Akbar, dan kita juga menganggap Aib dan Dede juga memberi keterangan tidak benar. Ketika ada rencana pelaporan Sudirman, saya juga kan pegang Sudirman. Kesannya kan secara emosional, secara ini juga kan buat saya agak berat. Karena kalau Saka kan sudah di luar, sudah memiliki kebebasan walaupun sebutannya terpidana. Tetapi karena ada fakta-fakta yang memang saya paham Sudirman juga seharusnya tidak berada di dalam, kenapa saya berpikir masalah Sudirman. Ya, jadi jangan ada gosip-gosip mau dialihkan oleh pengacara lain karena kita telah berjuang dan dengan hati yang tulus. Amin. Jadi berjuang membela kalian pakai hati nih. Jadi hati-hati orang-orang yang
menganggap kalian ini adalah properti mereka gitu. Yang bagi pengacara yang sudah kalah dan lama tidak berjuang untuk kalian, sudah selamat tinggal aja. Oke? Oke. Semangat semua. Perkasa. Perjuangkan keadilan Saka. Perjuangkan keadilan Saka. Kalau Saka kan memang sudah ada di luar. Yang harus kita perhatikan justru yang ada di dalam. Karena ketika misalnya yang di dalam itu memperoleh haknya seperti yang fakta-fakta yang saya miliki, pasti imbasnya juga ke Saka. Itu aja. Saya kaget kok pengacaranya Saka mau menggabungkan diri menjadi pengacara Sudirman, sedangkan satu sisi Sudirman ini menjerat Saka, satu sisi lagi kita harus mematahkan jeratan-jeratan kesaksian tidak benar dari Sudirman. Walaupun Sudirman itu dia disiksa nggak ada masalah, ya tinggal ketika kita membuat laporan tinggal dia jelaskan bahwa dia disiksa. Sebetulnya kalau dari fakta persidangan yang pertama mengakui itu menurut saksi itu adalah Jaya. Saya bicara fakta persidangan ya. Jaya ini siapa? Jaya itu salah satu terpidana sekarang. Karena waktu itu Aep yang tidak pernah dihadirkan di persidangan dalam BAP-nya sangat mengenali Jaya. Makanya itulah sebabnya ada video yang beredar yang pernah diperlihatkan saat persidangan, Jaya mengakui walaupun belakangan kan ini kan pengakuan itu berdasarkan intimidasi. Tetapi kalau dari fakta persidangan yang mengakui pertama kali melakukan itu adalah Jaya. Polda Jawa Barat saat ini telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap tersangka PS. Pemeriksaan psikologi forensik juga dilakukan tidak hanya terhadap tersangka PS, tetapi juga terhadap beberapa saksi. Termasuk akan dilakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap keluarga tersangka PS. Kami dari Polda Jawa Barat berharap dengan adanya pemeriksaan psikologi forensik akan semakin membuat terang peristiwa pidana yang terjadi dan melengkapi proses penyidikan yang sedang berlangsung. Sejauh ini penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat telah memeriksa terhadap lebih kurang 68 saksi dan meminta bantuan beberapa ahli. Itu penyidik pernah menyampaikan kepada kami langkah selanjutnya akan dilakukan tes poligraf atau tes biji kebohongan terhadap Peggy Setiawan. Tapi kami lagi-lagi tetap menunggu pemberitahuan atau undangan resmi. Sampai hari ini ya belum ada undangan atau panggilan resmi dari penyidik. Tadi siang tim kuasa hukum Peggy Setiawan dan keluarga sudah memberikan surat penolakan kepada Polres Kota Cirebon ya, kepada Polda Jabar melalui Polres Kota Cirebon. Jadi menolak untuk dilakukan pemeriksaan psikologis. Apa alasannya? Alasannya adalah pertama, tidak ada relevansinya. Tidak ada urgensinya bagi kami kan. Kenapa? Karena yang tersangka itu adalah Peggy Setiawan. Kalau Peggy Setiawan diperiksa, ya silakan saja. Barangkali karena Peggy Setiawan ngotot konsisten tidak ngakui, memang nggak melakukan, kemudian coba dites kepribadiannya, kejiwaannya, siapa tahu ada tanda-tanda bahwa ini karakter psikopat, karakter pemarah, temperamen yang dihubungkan mudah melakukan tindak pidana, silakan saja itu. Tetapi kalau ibunya Peggy Setiawan tidak ada korelasinya, untuk apa diperiksa ya mengenai kejiwaannya, untuk apa? Karena bukan tersangka, Bu. Kalau polisi tidak malu ya, kalau polisi gentle, maka harus segera membebaskan Peggy Setiawan. Tidak perlu lagi sampai diprapit atau gugatan pra peradilan. Nah, untuk itu kami minta teman-teman bersabar karena prosesnya harus berjalan sebagaimana prosedur yang ada. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi.
ditekan ya tombol lonceng merahnya.